Omset tasbih menurutmu saat itu menurun apa naik? Omset. Aku sekarang ini ya melihat bahkan orang NU yang sangat dekat dengan tasbih dulunya. Saya itu orang aku tasbih. Itu zaman aku yang di tasbih. Aku kalung biasa tasbih. Wong kalungan tasbih gelangan tasbih biasa zamanku dulu. Aku bangga banget merasa aku paling suci wes. Nah aku tahu. Aku pernah menjalani itu. Tasbih tak aku kalungan yang gini dan PD. Apa? Yang pernah tak alami. Itu tahun 99 itu pertama kali aku dapat selebaran daftar bid'ah. Pada tahun 99 itu aku belum tahu sama sekali yang namanya bid'ah itu. Aku sangat antusias sama pembicaranya, aku banyak tanya. Aku tanya ini apa tuh bid'ah itu apa? Kok ada tasbih macam-macam. Aku pada saat itu tidak sepakat dan cenderung menertawakan. Ternyata sampai detik ini lambat laun tuh orang itu tidak mau pakai tasbih. Latar belakang ono propaganda itu Mas. Tahun 97 itu seangkatanku sekolah SMP itu kan ada 4 kelas. 4 kelas itu 160 orang. Itu sing pakai jilbab itu cuma 1 orang. Masuk SMA, aku masuk SMA. Itu cuma 2 orang. Tapi aku kelas 2 SMA itu sudah 50%. Tapi aku kelas 3 SMA tahun 2001 sudah 90% lebih. Ya alhamdulillah Mas ada perkembangan. Nah iya. Jadi itu pengaruhnya besar sekali pada saat itu, era-era itu. Cuman masalahnya yang sekarang ini kan ada justifikasi gitu. Ya orang yang nggak jilbaban terus diintimidasi lah. Nah, setelah itu terjadi imbal balik lagi karena gini loh Mas. Orang itu kan walaupun makomnya sama belum tentu selera dan kiblatnya sama. Nah, ketika makomnya sama dibenturkan orang yang bertolak belakang tapi makomnya sama, akan terjadi hal yang sama. Kok cebong kampret. Sama. Nah, ketika cebong dinyek entek-entekan bakal dibalas hal yang sama. Sama-sama jilbaban alasan cebong kampret beda ya. Iya, tapi maksudnya gitu setelah orang yang jilbaban menghina orang-orang yang dijustifikasi itu akan membalas dengan cara yang sama, cuma dengan energi yang berkebalikan. Misalnya mengatakan, wah jilbaban apa dua gawean ini dengan cara yang sama. Engko sing jilbaban ngomong niku karo jilbaban gawean dua lakang misalnya. Engko sing anu dia sama, sing tidak berjilbab ya akan mengatakan seperti itu ada yang jilbaban itu. Sama. Itu pada kelas yang sama, makomnya sama karena untuk membuang mereka kalau terjadi sesuatu untuk mengabaikan mereka kalau terjadi sesuatu yang tidak seprinsip pasti aku taruh ruang untuk membuang mereka enggak dalam pikiranku tidak ada yang total fanatik, enggak ada. Kalau ideologis mungkin ya lebih fanatik ke ideologisnya mungkin iya. Tapi kalau tokoh itu enggak ada, karena orang-orang yang fanatik ke tokoh itu aku lihat jarang yang mengikuti kejiwaannya. Misalnya gini ya, orang itu fanatik dengan Islam dan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu dia nggak tahu, dia sebenarnya tahu, tapi dia terlupakan. Kalau Kanjeng Nabi itu juga dulu pernah tidak sholat karena apa? Karena belum diperintah untuk sholat, Tapi kefanatikannya itu menutup itu semua. Kanjeng Nabi itu kan diperintah sholat umur berapa? Jadi sebelum diperintah sholat kan dia nggak sholat gitu. Tapi orang itu kadang lupa, padahal dia tahu, nek dielingke ya ya misalnya Buya Hamka marah-marah itu ada narasi kayak gitu. Buya Hamka tuh marah sekali melihat kejadian seperti ini. Itu marah itu dia umur berapa gitu loh. Terus konteksnya apa, situasinya, kondisinya seperti apa gitu loh. Iya. Orang kan nggak mempelajari itu toh. Orang kalau yang terbiasa mempelajari hadis itu akan berpola pikir seperti itu ketika membaca sebuah kisah. Hadis itu kan gini loh. Kanjeng Nabi bersabda, "Lek ngomong ki sapa? Neng endi?" Misalnya, neng sebuah ruangan, ming wong loro atau ming ruang-ruang tertentu atau di mana gitu loh, atau di tengah pasar.
Terus itu konteksnya siapa? Sing punya masalah iki wong-wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter bahasanya kan bagaimana? Nek sing di masalah orang-orang bodoh ya bahasanya bagaimana gitu. Nah, orang itu kan begitu itu. Implikasinya luar biasa loh nanti kalau kesalahan. Bener, Mas. Cuman kan gini, orang-orang ini tetap apa ya, di prinsip pembelaannya itu kuat. Misal kayak Nabi yang kata sampean belum sholat di usia sebelum 40 tahun itu dia itu punya gitu. Punya argumen. Masa Nabi Ibrahim dulu pernah sholat kok gitu. Itu punya gitu itu Mas nanti. Kamu lihat itu ibadahnya orang Buddha itu. Ibadahnya orang Buddha itu. Itu sujud bangun berkali-kali. Ibadahnya orang Kristen Koptik gitu. Itu orang rukuk berkali-kali itu. Iya. Iya nanti itu toh yang dipakai. Ya iya maksudnya apa yang benaran tetap aja loh. Ya kan tetap ada loh Mas. Maksudnya orang-orang ini tetap membenarkan itu gitu dengan argumen yang mungkin lain gitu. Yang bukan apa ya, yang bukan juntrungnya itu gitu loh. Ngerti enggak sampe? Ya kan misalnya itu kalau diperpanjangkan nanti akan disibat lagi. Berarti orang sudah ada ibadah sholat diperintah sholat lagi. Berarti kemarin itu bukan perintah sholat tapi perintah membenarkan sholat gitu. Ya, atau gitu. Mengganti gerakan sholat kan enggak. Iya benar, nanti akhirnya begitu itu sampai tanya ke ulama-ulama siapa aja itu jawabannya. Bahasanya wong tua mbiyen ya, Man. Bahasanya wong Islam lawas mbiyen. Iku mesti ngene iki nek ngomong sholat. Kono sembahyang sih. Ya Kak. Mbahmu pernah ngono iku Kak? Iya lah. Sembahyang. Nah, iku diharamke saiki ngomong sembahyang iki sekarang. Ada golongan yang mengharamkan itu. Sholat itu bukan sembahyang. Lain. Tidak boleh dikatakan sembahyang. Aku itu mau mengatakan kalau sebenarnya itu tuh yaitu ritual gitu loh. Dari dulu memang ada. Ya tidak salah kalau dikatakan kalau dulu itu ada, tapi itu namanya sembahyang gitu. Itu sembahyang atau ritual. Semua agama kan akan ada ritualnya.